Dari masjid kita bangkit. Masjid makmur memakmurkan. Masjid makmur memakmurkan. Dari umat pahala akhirat. Dari umat pahala akhirat. Dengan kan tadi bayar. Pahala apa Pak? Akhirat. Nanti kita masuk surga bersama-sama Allah. Amin. Wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di Masjid Taqwa ini dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang apapun. Silakan bersemangat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya pembacaan
Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu, atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepada Engkau tempat kembali. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya,
dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka mereka itulah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-firman-Nya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu, baik jamaah para peserta kami pembangun Yayasan Taqwa yang terhormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Taala bahwa saja pada kesempatan pagi yang cerah ini, pagi yang gembira ini, pagi yang dengan kita ikhlas hadir ini, kemudian bagaimanapun kondisinya kita wajib bersyukur. Bahkan orang sakit pun tetap wajib bersyukur, karena kalau menyadari sakitnya dengan ikhlas untuk doa, dosa-dosa kita rompok. Apapun kondisinya kita lakukan. Selanjutnya saya salam semoga tercurah hadapan Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Dan semua termasuk juga mudah-mudahan kita menjadi golongannya orang yang selalu senantiasa mengamalkan sunnah-sunnahnya sampai di akhir hayatnya. Bapak Ibu dan sekalian yang dihormati, saya memohon waktu kurang lebih 5 menit, dan perlu kami sampaikan bahwasanya sebenarnya tugas masjid itu berat, baik itu yayasan, takmir maupun apapun, itu sebenarnya berat, kecuali bagi orang yang ikhlas. Bahkan bukan hanya ikhlas saja, mestinya dia ikhlas, dia iman, amanah, dan juga istiqomah. Kalau sudah mendasari seperti itu, mudah-mudahan kita ini tergolong orang yang ikhlas, tidak pernah resah, tidak pernah menggerutu, tidak pernah merasa pinter, tidak merasa bodoh. Kita semua ikhlas, karena syarat menjadi takmir itu sebenarnya ada dua, yaitu ahli dan niat yang kuat. Kalau niatnya kuat dan juga dilandasi dengan ahli, itu sebenarnya sudah cukup. Selanjutnya saya hanya menghimbau kepada semua jajaran, baik itu yayasan takmir termasuk juga pada seksi-seksinya. Mari kita mawas diri, termasuk saya
sendiri juga melaksanakan. Kalau muncul saya merasa orang yang lama, saya merasa orang yang berjasa, saya merasa orang tua itu ditaati, belum tentu. Jadi mari kita buang jauh-jauh, singkirkan. Apa yang pernah ada masuk di video, terus masuk terus. Yang penting segera tobat. Jadi kalau sudah kita tobat, bahwa sudah selesai semuanya. Jadi saya muncul, yang sering muncul saya sendiri merasa tua, merasa sudah lama, dan merasa harus minta difasilitasi. Itu sering muncul. Mudah-mudahan kita semua itu segera bertobat. Tidak muncul, tidak mungkin. Justru muncul terus. Saya tadi itu interakan muncul di benak kita. Itu pasti ada. Makanya kita buang jauh-jauh. Karena itu bahwa nafsu. Dan juga kita jauhkan dari suatu keinginan cari untung. Wis ojo nganti ning masjid bulet berarti. Orang kok saya menuduh tidak ini, bukan ini saya menuduh tidak. Saya sendiri, kalau saya muncul begini bulet berarti dihapuskan dan bertobat dan minta dihormati. Aku itu orang menghormati tinggi. Aku itu tua pembina yayasan, orang menghormati tinggi. Mari kita segera bertobat. Memang terus yang memunculkan setan, bukan siapa-siapa. Jadi sekali lagi kita sudah bertobat. Minta diprioritaskan, minta dihargai, dihormati. Itu yang memang itu di hati kita terus muncul seperti itu. Maka harus kita bertobat. Bukan berarti menghilangkan, tidak bisa. Menghilangkan kepengen tidak diri itu ada. Kepengen dihormati ada, tapi harus kita bertobat dan kembali kepada satu urusan kita. Jadi introspeksi dan memahami itu memang harus selalu kita bawakan kemana-mana agar kita selalu berbuat sesuai dengan diri. Walaupun ini juga masih kurang lebih separuh, tapi mudah-mudahan nanti dalam waktu singkat ini sudah kumpul 100%. Dan karena semata-mata dan tidak absen-absen juga kita cermati, kita disiplinkan agar menjadi orang yang disiplin, yang baik. Dan tadi saya baca sepintas itu sudah dari sana strategi. Jadi Pak Budi itu melihatnya bukan dari segi strategi, tapi sekaligus segi-segi yang dilaksanakan di Jokokan. Sekali lagi hanya itu urusan kami tadi lakukan pol-pol untuk mungkin tidak sudah 6 menit atau 5 menit. Jadi saya sekali lagi mohon maaf. Dan sebenarnya kalau secara orang Sapois itu saya selalu pembina itu wilayah saya itu hanya intern. Wilayah saya hanya intern antara kelompok pembina, kelompok pengawas, dan kelompok pengurus yayasan. Tidak boleh langsung perintah Pak Puji, Pak Puji langsung perintah. Tidak boleh. Nah, ada jalur-jalur yang harus ditentukan oleh anggaran dasar, anggaran rumah tangga, sekaligus aturan yang ada. Jadi mohon maaf sekali lagi, saya mengajak itu nomor 1 diri saya sendiri, yang kedua kepada Bapak semuanya, Ibu-ibu, agar kita saling introspeksi dan hal-hal yang muncul seperti itu terus-menerus dan akan ada. Itu ujian bagi kita. Kalau ujian terus, ya alhamdulillah jalankan terus. Jadi tidak ada yang membanggakan diri, tidak ada yang ada kue, tidak ada. Semuanya kita akan berjalan dengan baik. Tentu saja ribuan kami hari ini memang silaturahmi berji ini sudah yang ketiga dan jumlahnya banyak di dua kelompok. Barangkali kami nanti pamit mungkin mulai dari pamit. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat menghadiri memenuhi undangan dari takmir Masjid At-Taqwa Blora dalam kegiatan pelatihan manajemen masjid. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini sampai dengan siang nanti mudah-mudahan akan memberikan keberkahan bagi kita semua. Amin. Amin. Ibu bapak yang dirahmati Allah, sebelum saya pribadi menyampaikan cerita pengalaman gitu ya, tidak istilahnya memberikan tausiah atau memberikan, ini asal nanti sharing saja. Perkenalkan secara pribadi kami memperkenalkan kepada para bapak dan ibu, walaupun sebagian sudah ada yang kenal, sudah ada yang akrab, atau mungkin hanya sepintas saja. Barangkali nanti kalau ketemu di pasar atau nanti di pasar kambing, tolong kami disapa gitu ya, karena Mas Kurban siapa tahu nanti kita tujuannya sama mencari kambing. Nah, biodata nama Enami setiap bunyi tadi bukan MPJ Pak. Kalau untuk kegiatan ini saya mendapatkan gelar MM, Marbot Masjid. Ya, tapi namanya Prof, tapi provokator dia. Kalau saya itu MM, tapi Marbot Masjid. Jadi panjangnya nanti kalau mengurus masjid tetap mendarai gelar itu MM atau MMA. Tempat tanggal lahir saya bulan 3 Maret 67. Jadi sudah berapa ini? 57 ya. Nah, sebentar lagi tunai. Alamat Paju, Ban Agama Islam, Sarjana S1 Umum Malang, unit kerja SMP kedua kecukupan, istri 1. Kemudian anak alhamdulillah 5, 2 laki-laki 3 perempuan. Pengalaman di Muhammadiyah sebagai ketua IPM di SMP Muhammadiyah Maju, kemudian sekretaris IMM, komisaris Umum Malang KKIP, kemudian ketua Pemuda Muhammadiyah Kedukuban, kemudian ketua umum pimpinan cabang Muhammadiyah Kedukuban 2 periode. Kemudian PJM Muhammadiyah Blora sejak 2015 sampai sekarang. Tapi tadi dikenalkan Pak Raul, di PJM sekarang saya diberikan kepercayaan, diberikan amanah untuk menjadi lembaga masjid, pembinaan masjid dan musola. Saya di bawah Pak Sofyan. Di PJM Blora, di bawahnya Pak Sofyan saya, karena Pak Sofyan itu koordinatornya, saya di bawahnya, jadi saya. Dan saya sampaikan terima kasih, walaupun ini tadi saya katakan ini tadi pesertanya Pak pengurus takmir masjid musola Muhammadiyah se-Kabupaten Blora, kecamatan ya, kecamatan Blora alhamdulillah. Nanti tadi saya ngomong, nanti kalau Blora sudah bisa jadi nanti kami akan melakukan di Kabupaten Cepu, Kabupaten
sehingga nanti biar kalau ini dikumpulkan amal usaha masjid ini lebih banyak daripada pendidikan asetnya, aset Muhammadiyah kalau dikelola dengan baik, dan aset yang lain bahkan juga melebihi kegiatan dakwahnya, jamaahnya nanti kalau dihitung banyak sekali. Kemarin saya baru di atas saja belum ada yang masuk ini. Nanti mudah-mudahan ini setelah selesai semuanya mengisi hingga nanti kegiatan berikutnya. Ini sekilas tentang perkenalan. Kemudian pada kesempatan ini saya diberikan beberapa menit. 30 menit cukup atau cukup ya? Yang dapat mengubah peradaban dunia. Yang pertama adalah masjid, yang kedua pasar. Ya. Berawal dari masjid itulah akan melahirkan banyak permasalahan, kompleksitas kehidupan, sehingga juga bisa mengubah dunia. Nah, kemudian pasar juga sama, akan membawa meningkatkan ekonomi kesejahteraan masyarakat. Demikian juga masjid. Nah, kalau pasar kita tidak akan membicarakan biar pelaku usaha saja. Kita akan membicarakan fokus itu masalah yang pertama, yaitu ada fokus pada masjid. Nah, ketika kita banyak sekelompok orang berbincang-bincang memikirkan bagaimana kelompok itu memikirkan misalnya bagaimana pilgub, pilkada, gubernur. Di sisi lain ada kelompok bagaimana mendapatkan proyek. Itu kita membuat. Di kelompok lain ibu jamaah ya, membicarakan bagaimana bergosip ria. Di pagi hari ini kita alhamdulillah berbicara tentang bagaimana memakmurkan masjid. Mudah-mudahan kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, untuk membangkitkan ini ada semacam visi kita dari mana kita memulai untuk peradaban umat manusia ini? Dari masjid, ini dari BWM yang kemarin kami mengikuti pelatihan manajemen masjid se-Jawa Tengah yang dilaksanakan di Masjid Raya Al-Falah Sragen. Dari masjid kita bangkit. Nah, kita lagi sekali ya. Dari masjid Kita bangkit. masjid bangkit. Makmurkan Dari mana? pahala akhirat. Allahu Akbar. Amin. Baik. Kita sini kita pada masuk pada materi tentang kemasjidan. Ini materi yang pertama, manajemen masjid. Jadi materi yang Bapak Ibu terima ini adalah materi yang sudah dirangkum oleh panitia, sehingga nanti kalau ada hal-hal penting yang perlu kita koordinasikan, yang perlu kita laksanakan di dalam masjid, barangkali itu adalah sebagai panduan sederhana. Kami berharap sepulang dari pelatihan ini nanti PKR tadi bisa dilaksanakan dari masjid kita bangkit. Ya. Siap? Insya Allah. Saya dulu pernah Bapak, saya itu penasaran ketika sering mendengar di YouTube itu, kemudian di surat kabar di media itu namanya Masjid Jogokarian. Di sana ada namanya Kasnol. Kan saya penasaran, masjid itu Kasnol itu caranya. Akhirnya kami penasaran, rombongan bertuju ke Masjid Jogokarian. Betul Bapak?
kalau dilihat dari apa luasnya Masjid Jogokaryan dengan Masjid Tawar, ini masih luas ini Pak. Ya, masih luas ini dan masih bagus ini Masjid Jogokaryan. Tetapi ketika melihat di sana ada tumpuan beras, mungkin ada 2-3 ton. Kemudian air mineral itu juga ada 100-200 karton. Kemudian ada apa namanya itu ATM beras. Jadi kalau jamaah itu yang tidak mampu bapak ibu di situ diberikan jatah 5 kilo ya kan 5 kilo sih untuk beras kurang duit. Tidak uang bapak di Jogokaryan. Kemudian di Al-Falah juga sama. Di sana masih catanya ini kalau ATM-nya berapa mesinnya ini? Ini 30 juta. Luar biasa. Sampai segitunya memang. Nah kita berharap amal usaha masjid yang kita miliki ini mari kita kelola dengan sebaik-baiknya sehingga bisa mengubah sebuah peradaban. Nah kita tidak dimotivasi di dalam tadi disampaikan dibacakan oleh Qori Pak Kumaidi, ini termasuk sekretaris lembaga masjid. Alhamdulillah ini bisa aktif ini Pak Kumaidi. Alhamdulillah Pak. Di dalam Quran surat At-Taubah Allah berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholah wa ata zakat wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika ayakunu minal muhtadin." Yang artinya sesungguhnya yang mengorbankan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi masjid itu bisa makmur, bisa bukan ramai ya. Kalau meramaikan masjid itu gampang, bisa ciri-ciri diundang berbalan tapi masjid ramai. Tapi kan tidak makmur. Masjid ramai itu tidak. Masjidnya itu harus dimakmurkan. Apa bagaimana itu nanti strateginya, nanti akan membuat program. Mereka itu adalah mereka yang mendirikan sholat, yang menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka mereka itulah orang-orang yang diharapkan masuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, jadi mungkin ibu bapak kan melihatnya, mengapa di masjid-masjid itu kebanyakan kalau ditanya kira-kira usia anak, kemudian pemuda dengan usia yang di atas 50 banyak mana ini? Banyak mana kan? Wis pokoknya kira-kira wis pensiunan terus aktifin nang masjid. Tapi ketika dia masih punya jabatan jarang di masjid. Sehingga kalau kita lihat wis pensiun kelompok pak KB pensiunan. Ini apa betul? Sehingga tidak berdaya mesti kalau sekelas orang-orang seperti itu. Maka saya di Seragen itu justru yang mulai itu usia di bawah 30, 20 sampai 30 kan. Pengurus itu hanya 7. Kemudian di sana namanya direktur masjid. Bukan hanya sekedar marbot tapi direktur. Sehingga kalau anak-anak itu anak muda Pak, jabatannya Pak, direktur masjid royoan Pak, sangat. Aku jabatnya direktur, tapi nanti marbot mungkin kurang istilahnya kurang tereng. Maka diserahkan namanya manajer atau direktur masjid. Nah, Pak Kusnadi itu hanya sebagai pengurus mengontrol, mengawasi apa yang dilakukan oleh direktur beserta manajer-manajernya. Manajer engineering, padahal jadi urusannya yang dari Sanyo, dari pas, tapi kan manajer dia, manajer mau engineering di masalah itu. Kemudian apa?
tukang sapi namanya manajer cleaning. Manajer cleaning. Tapi kan di sana manajer dibuat istilah-istilah biar anak muda itu tidak merasa rendah diri. Wah, diri itu masih. Tapi ada manajer operasional. Ibadah itu imamnya itu kemarin saya tanya, ini anak SMA kelas berapa? Kelas 2. Atau mungkin ada yang lain itu lulusan apa? SLTA 19 tahun. Hafid 30 juz. Gajinya berapa, Pak? Saat itu gajinya 5 juta. Satu imam 30 juz Hafid. Wah, lulus ukuran itu. Padahal punya 5 dan selama juta. Yang dari rambut diputarkan. Hafid Al-Quran dia kerja sebagai apa itu namanya pabrik. Kemudian ada temannya tahu itu ada Hafid, kemudian dia dipanggil. Gimana kamu kerjanya di pabrik? Misalnya, ya sementara aman Pak. Gimana kalau kamu masuk di masjid? Nanti akan saya gaji 2 kali di pabrik. Pabrik 2 juta kan cukup banyak yang PPR. Kemudian dimasuk di masjid Al-Falah digaji 2 kali UMR 5 juta. Dia mau sakan apa istri dan anaknya dibuatkan kos-kosan rumah dikontrakan. Nah, itu pengurus sampai begitu untuk memberikan pelayanan. Nah ini ya. Nah nanti kita bagaimana? Nah, tidak seperti yang kita bayangkan di Joko Karyan dulu atau mungkin di Al-Falah. Saya sudah melaksanakan Pak, saya itu pengurus masjid sama At-Taqwa. Saya itu setiap Jumat itu prasmanan Pak, 100 orang minimal. Lalu yang prasmanan apa? Jangan bu sama telur, lalu punya semua prasmanan. Kemudian minggu berikutnya jangan asam, ya. Godong telur, kalau kacang, lauk tempe dan ikan asin. Lalu senang Pak, terus itu sampai sekarang alhamdulillah. Yang lain itu yang bingung, mau mati jemaah itu makan, tapi duit dia. Ya, duit makanya saya terinspirasi buatlah kegiatan nanti rezeki akan datang. Kalau di Joko Karyan di Sragen itu 2.000 sampai 3.000 Pak kalau Jumatan. Jumatan itu kayak 2.000 itu apa diri orang di ABC tidak. Kita kan dengan sendirinya langsung kota. Jadi akan semakin tumbuh, semakin punya kesadaran untuk memberikan sedekah kepada jamaah. Kemudian Bapak Ibu nanti kalau jadi pengurus, ini menjadi catatan nanti ya. Kita pengurus itu hanya melayani, ya, tidak menjadi penguasa. Dilarang muncul di masjid. Masih ada masjid seperti itu. Masih ada. Nah itu nanti ya boleh Pak ya. Mereka itu tahu apa yang mau sholat tidak nggak boleh. Dia tuh misalnya perjalanan dari Surabaya ke Semarang, sholat di sini raya, dilarang tiduran di masjid. Padahal mereka sudah tahu Allah, dilarang. Nah itu nggak boleh. Pak seperti itu harus diubah. Yang paling penting bagaimana nanti mindset para pengurus itu dibangun bersama, diubah mindset kita agar menjadi pengurus betul-betul menjadi pelayan dari kami Allah. Kalau misalnya ada orang tiduran, kalau di Sragen itu kan langsung dari AC atau mungkin dikasihkan bantal itu ya. Oh coba dikurai, dengan sih kan, kok ini malah diusir. Padahal dari Surabaya ke Jogja layak-layak diusir ya, kasihan kan? Itu nggak boleh. Nah, oleh karena itu kita harus
mengambil salah satu pemahaman apa itu masjid. Masjid itu adalah sebagai tempat sujud, masajidah, tempat sujud. Masjid juga sebagai sarana menunjukkan masyarakat sujud yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada aturannya. Jadi tidak hanya secara individu tetapi harus mensujudkan masyarakat lingkungan sekitar. Ini pengalaman di Jogokarian itu kan 4 RW ya, jumlahnya itu kira-kira 900. Itu ditanya satu-satu Pak, ada pemetaannya. Ditanya satu-satu, misalnya nanti Pak Mis bagian mana ada 40, ditanya siapa dari 40 itu yang belum sholat. Kemudian siapa yang tidak punya pekerjaan. Nanti kalau dia tidak sholat, sing bagian memotivasi, sing bagian silaturahmi misalnya siapa? Ustaz cocok Pak Sofian. Ya nanti akhirnya disuami dengan siapa, dengan cara apa? Pertama yang mungkin kasih sebab dulu, lalu syukur dikasihnya, terus pokoknya mesti dengan sholat, kalau itu syukur. Akhirnya dia sadar belum nak masjid, itu dengan cara, dengan siapa, dengan cara bagaimana. Kita harus mensusunkan di masyarakat. Di bulan insyaAllah mau belum? Ya? Mulai. Diserahkan itu bukan beca, baru terus jalur sarapan. Biarkan. Isomnya nak juga alhamdulillah belum. Dia mau sarapan, tapi suatu ketika tak bolak-balik kan dia tidak sekedar saja, tapi suatu ketika beliau pengajian. Atau nanti dikasih misalnya ibu dikasih muda. Itu salah satu contoh. Nah, oleh karena itu masjid ini harus bisa membentuk sikap dan perilaku jamaahnya. Jadi kalau nanti menjadi pengurus harus bisa menjadi siapa? Menjadi pelayan tamu Allah. Siapa berbuke? Siapa? Nah, sehingga kita betul-betul akan menjadi seorang yang muslim secara kafah. Kafah itu artinya totalitas. Ada orang yang misalnya tidak bisa jamaah, itu kalau di Jogokarian di Seragen itu ada pengambil, si tukang ambil misalnya Bapak A, biasanya aktif, tapi dia tidak bisa jalan. Kursi-kursi itu jemput. Di sini ada kasih kuda, baru apa namanya? Kursi ya. Nah, kuda, kemudian ada tempat apa namanya? Kursi, sehingga itu mau fasilitasi. Nah, misi dari masjid apa? Berdasarkan dari Quran surat Al-Baqarah tadi, bahwa misi masjid adalah menjadikan masyarakat beriman kepada Allah dan hari akhir. Orang yang senantiasa punya keyakinan bahwa kita menjadi apa namanya, menjadi pengelola, menjadi marbot atau takmir. Itu kita insya Allah punya keyakinan sekalipun saya tidak digaji oleh Allah, tetapi insya Allah barokah rezeki itu Allah yang akan mengatur. Insya Allah kita akan seperti itu. Kemudian menjadikan masyarakat senantiasa sholat dan tunduk pada aturan Allah. Nah, kemudian yang berikut itu mensejahterakan masyarakat ini. Masjid itu tidak punya modal, tapi misinya adalah mensejahterakan masyarakat. Minimal itu bahagia, walaupun tidak diukur dengan materi. Tadi ada kebahagiaan. Kemudian menjadikan masyarakat merdeka dan hanya takut kepada Allah.
Tiga penting Bapak. Tiga penting dalam manajemen masjid. Yang pertama adalah akidah. Akidah kemasjidan sebagai dasar keyakinan kita atau selaku takmir dan jamaah adalah pemakmur. Ya, pemakmur. Jadi kalau di lingkungan masjid kita itu, di masjid ini misalnya kita masing-masing, sedikit banyak kita ajar door-to-door. 2-3 tahun yang lalu masjid kami biasa lebih ketua takmirnya. Jadi kalau mau mengubah itu adalah dari bagaimana cara pandang kita terhadap masjid itu sendiri. Kalau nanti ketua takmir usul baik harus berjomo ketua takmir berjomo dengan pas. Nah, maka nanti kalau misalnya, nah siapa tahu nanti dari panjenengan semua ingin studi langsung sak Kabupaten Blora Robis bahwa betul-betul nanti tahu persis apa yang telah dilakukan di sana nanti dengan sistem APM, amati, tiru, modifikasi. Insya Allah Masjid Muhammadiyah akan menjadi makmur, tetapi sesuai dengan kemampuan dan kapasitas apa yang ada di lingkungan kita masing-masing. Di Blora tidak seperti di Jogja, tidak seperti sebagainya, tetapi cara mengelola sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Tetapi paling tidak apa yang sudah kita lihat itu barangkali akan menjadi bahan untuk kita diskusikan dengan pengurus yang lain. Kalau ketuanya sudah membawa seperti ini, nanti masing-masing kita insya Allah akan seperti itu. Saya sebenarnya tidak biasa saja. Masjid itu biasa hanya untuk sholat, tidak seperti yang lain program apa itu namanya makan siang gratis setiap Jumat itu ya. Kemudian subuh itu ya pertama ya beda jahit. Kemudian kemarin saya programkan wakaf 1000 pisang baru dapat 250. Pas sana masih berapa? 100 sekali. Nah kemarin programnya kan 1000 itu kan judul. Tapi 200 sekali kan bisa sampai jadi punya 250 pisang yang saya berikan pada jemaah-jemaah. Jika kadang-kadang itu setiap bulan ada panen pisang berapa, tapi untuk memberikan jemaah itu apa? Ben duit harga ini terhadap masjid. Pak panen pisang kali ini oleh terus aku alhamdulillah panjenengan sudah terlibat memberdayakan para jemaah. Nah dari kita mudah-mudahan nanti dari sini mudah-mudahan akan terinspirasi untuk memakmurkan masjid di tempat kita masing-masing. Insyaallah amin. Amin. Mari kita gambar sekali lagi. Dan masjid Kita pergi. dan masjid Kita pergi. masjid kami Makmurkan. dari mana? Terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ini hanya sekedar sharing. Materi karena sudah ada, tapi tinggal bagaimana. Kalau nanti kita berkeinginan, kita agendakan mau studi banding ke di sana itu saya punya Ustadz Billy. Ustadz itu sekretarisnya, yang nomor WA-nya sering kabar-kabar gitu. Kalau di setelah itu Ustadz Alam itu ya usianya 24 tahunan, 23-24. Itu sekretaris lembaga pembinaan masjid Jawa Tengah. Sekretarinya Pak Musnadi. Kalau nanti misalnya seluruh ketua takmir masjid musola Muhammadiyah Kabupaten Blora ingin studi biru, kita fasilitasi bareng-bareng. Sabulon sama Robis ya wis studi lah. Lewat terakhir saya langsung Jogja, kita boleh makan gratis. Makan gratis. Saya kemarin saya itu jauh rombongan dari Surabaya situ ya
sangat gratis, luar biasa. Kalau di Seragen itu basisnya itu sampai manual, sehingga bisa mengubahnya apapun. Kita kan baru 2M ya, 2M pakai 2M bisa mesem. Tapi alhamdulillah kita insya Allah walaupun tidak sebesarkan selalu persen, kita ingin menaikkan apa yang belum untuk bisa memakmurkan masjid. Mudah-mudahan sharing yang kami sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada yang mau ditanyakan Ibu Bapak? Ministeri Keuangan harus kasnol, harus kasnol. Jadi cara menjual duit dan cara mengatakan duit. Penerjemah kalau di Jogokarya itu penerjemah itu duit 5 juta. Minggu berikutnya 5 juta untuk mobilnya caranya. Makanya dibuat program-program sehingga nanti mobil untuk undang-undang bisa pengajian, kegiatan anak-anak remaja dan sebagainya. Pokoknya kegiatan itu harus lebih dalam satu bulannya. Dan akhir tahun juga harus kasih. Jadi jangan bangga pengumuman bulan tanggal 26 Juli masih saldo 100 juta. Itu jangan bangga. Tapi kalau kas masih adalah minus berapa? Minus itu kan cek masih kok minus. Akhirnya malah bilang empat. Ya aku nabung masih 1 tahun itu bangun 100 juta terus menjadi sedikit. Sehingga tidak bisa menjadi penghalang masuk surga. Nah gitu ya. Dikatakan kalau tidak segera tasawufkan, itu sebagai penghalang masuk surga. Terus ditompo untuk kegiatan malah kita ambil. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mensosialisasikan tentu tadi anaknya ada kaitannya dengan pembinaan, memahamkan Islam yang kafah, Islam yang sempurna, kemudian memahamkan, kemudian mempertanggungjawabkan. Karena Allah yang kita mulai sudah bertanggungjawab kepada jamaah. Bapak-bapak, ibu, takmir masjid, jangan bangga kalau di papan tulisnya itu satu kas mesin nyetek 10 juta atau 20 juta. Karena nanti kalau nggak segera didistribusikan, orang yang keburu meninggal dunia, dia nggak akan masuk surga. Kok bisa? Ya, duitnya kok distribusikan, kok simpan kok, marahin. Kita berdosa. Jadi sekali lagi, bagaimana kita mau mengelola uang itu untuk kebutuhan? Misalkan sekarang, kalau saya Jumatan itu di atas, tidak ada orang masuk itu 2.000 saja, 5.000. Itu kita tanggung jawab pada jamaah. Duit itu tak apa. Langkah-langkah manajemen pengelolaan masjid. Yang pertama merencanakan kegiatan masjid. Jadi di kalau masyarakat tidak berkewajiban mensosialisasikan kegiatan, itu mensosialisasikan karena sekarang zaman globalisasi, optimalkan media sosial, di TikTok, website, dan apa yang tugas nanti. Dan kita harus tahu yang begini-begini anak muda. Saya sudah ketinggalan. Bagaimana
sekarang sudah beda kalau Singapura ini. Luar biasa. Dan sekarang sudah asing, ada asingan. Sudah asingan. Saya ingat dengan takwa mandiri Pak. Hanya dari zaman juga. Padahal itu kalau Singapura kan sampingnya itu kan masih besar. Belum juga seperti itu. Saya belum tahu tentang sana. Belum tahu ya. Yang menjadikan bapak seperti yang saya katakan. Prinsip pelayanan. Dan itu ketika bebas kami tampil sebagai pelayan, bukan sebagai penguasa. Jadi bagaimana kita betul-betul melayani umat atau Muslim untuk melaksanakan kegiatan, tidak hanya sholat, tapi yang lain. Maka sekali lagi mencermati segmen jamaah itu penting banget. Kalau di pinggir jalan, jangan bosan kalau ada orang mampir parkir di depan takwa hanya untuk kecil. Kemudian kalau kita sudah ada bibinya, kemudian ada anak-anak muda yang di sini hanya bermain di jangan dimarahi karena makomnya bagus itu. Lama-lama baru kita tarik. Kita suruh buat ada kegiatan apa. Takmir itu peduli dan melayani. Peduli dan melayani. Ini hanya ada 3. 1, ini akhiri sholat, mendirikan sholat, artinya apa? Mobilisasi jamaah supaya masjid berjamaah. Makanya dulu itu pada masa Nabi itu ada jamaah masjid. Ya, nek saat ini kan jamaah sholat. Dulu itu imam masjid, nek saya imam sholat. Maka harus dikembalikan lagi. Kita bukan hanya mengkiblat kepada jago kaya, tapi mengkiblat kepada Rasulullah dalam pengelolaan masjid itu. Yang kedua, ini wajib zakat. Ini berikan zakat. Artinya apa? Takdir masjid ini bagaimana memberdayakan umat ini tidak hanya sekedar sebagai penerima zakat, tapi dia harus bisa berubah menjadi muzaki. Ini caranya gimana? Kalau yang tidak berdaya kita santuni, mungkin kita kasih modal, ya loh. Ahli ini Allah betul cilok, pakai cilok. Dan jangan sampai takmir masjid punya angan-angan membuka ini, kalau saja membuka mungkin ekonomi yang itu sama usahanya persis dengan jamaah. Jangan sampai kalau jamaah kita umpamanya di dekat situ punya kelontong, takmir masjid jangan bikin itu dosa. Ini nggak boleh. Kita memberdayakan umat. Kalau itu nanti bisa sudah berdaya dengan apa yang dilakukan oleh takmir masjid, maka nanti dia akan menjadi muzaki. Lama-lama seperti itu. Ini dan itu sudah dipraktekkan. Jadi takmir masjid itu atau masjid itu jangan menjadi beban bagi masyarakat. Justru memberikan solusi terhadap permasalahan umat di masjid. Ini yang memang tugas takmir masjid dengan bendahara yang luar biasa. Programnya diri-diri dan kadang-kadang permasalahannya begitu orang-orang gitu loh. Ini dan uang itu bisa dicari kalau kita betul-betul niatnya apa? Untuk nanti akan dijelaskan berbagai macam kaitannya dengan manajemen masjid itu. Ini jadi imam sing apik. Ini imam apik, ya wacananya apik. Tidak sekedar bacaan. Ini. Tapi imam itu juga harus memahami kaitannya dengan pengetahuan agamanya luas. Kadang-kadang di kita itu cari imam itu sulitnya, wongnya pinter, suaranya elek, suaranya apik, nek ora pakai gunung ilmu agama. Kan begitu. Iya
banyak imam itu, saya itu sering meneliti imam-imam itu. Ketika baca itu banyak yang salah. Karena apa? Hafalannya banyak, tapi salah. Ini kadang-kadang wa sabila ini sabila itu bagi orang yang tahu itu nanti jadi semua orang yang pintar ini ilmu akan wa'alaikum warahmatullahi. Dan apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepada, dan kamu tidak akan didolimi. Ini jadi jangan kau usah takut menggunakan dana masjid. Ini asal programnya jelas untuk kemaslahatan umat, untuk kemakmuran jamaah, insya Allah. Kurang dong, atau dan PDJB. Ukuran itu yakin seperti ini. Mungkin, nanti kan seperti saya kelola pati, kok duit, nah kurang juga terus sudah. Kontak kapan digunakan untuk apa? Timbang begini, rekening itu ada banyak, tapi pemanfaatannya tidak jelas. Jadi aku lebih warga yang tersandra, goro-goro lebih dan ini ku bione, sing dosa ya sing mengelola. Nah ini, nek sing paham, sing empang itu sudah, maka penting. Jadi mindset kita harus seperti itu. Dan ini keyakinan bahwa kita dalam anggaran masjid, masjid adalah rumah milik Allah. Dan awalnya diri pegawai ini, sing gaji sinten? Allah. Allah itu mboten nate. Napa? Bingung ya ora tahu. Gitu. Gek rasa liyane ora tahu. Allah itu pasti, janjinya itu pasti. Mulane jenengan wis niatkan jadi takmir, pegawai masjid, itu jenengan yakin ketika jenengan mengurusi rumah Allah, Allah akan menggaji jenengan. Yakin mboten? Ora yakin boleh mulai. Gitu. Sesuai niki. Harus yakin. Dan mindset kita ubah. Ini yakin Allah akan memberi. Nah ini. Terus yang selanjutnya, karenanya seluruh beban untuk mengurus dan memakmurkan masjid semuanya ditanggung oleh Allah. Mau awake dhewe ketoke kalau duwe ketoke boleh, duwe asline sing lakon Gusti Allah. Mulane jenengan duwe dua sing sugih sing bingung apa nek biasa ora patah sugih. Dan ini terserah pada kita. Besar proposal ini yang akan kita ajukan kepada pemilik masjid yaitu Allah. Ini proposal sama dengan rencana doa dan ikhtiar. Jadi rencananya dengan ngomong, yuk dikerjakan terus dungo. Kalau gantinya cepat itu, kalau saya dengan tiba-tiba ini, engkau no saja. Nanti ada, jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir. Ini pasti, ngomong yang janji, semakin bagus pelayanan masjid, saya yakin jamaahnya semakin. Saya berencana, ini berencana, doakan saja. Masjid PDM itu karena sudah bedanya Muhammad jelas, itu nanti saya kepengen pagar depan ini berapa? Nekat pagar depan ini hilangkan, nanti bis kan bisa pakai situ. Terus Suryaman itu bukan 24 jam, yono sing nunggu gitu. Saya yakin keinginan itu kalau kita nyatakan ikhlas karena Allah, saya yakin jadi paling terbisik itu pokoknya segera Pak Puji nanti pagar itu nanti ratakan. Ini harus rasa suwe-suwe pertimbangannya menang malah jadi. Oke, mumpung PPC, mumpung ini, mumpung apa alami planet itu dia yang mengumpul yang naik gitu, niki transport mengumpul. Wes, pokoknya bukannya mengamen malah jadi. Dan gak beras niatnya baik untuk Allah, tapi tetap sesuai dengan prosedur. Ini kurang jadi. Jadi melalui berbagai kota infak, mulai kota infak namun
beda sampai ada dana untuk kesehatan itu di Jogokarian. Jadi para jamaah yang usianya sudah sepuh itu kalau mau periksa itu di klinik sudah disediakan. Itu non sewu klinik itu dibuka sehabis sholat isya. Harapannya apa? Sholat maghrib dan sholat isya jamaah di masjid. Nanti habis itu baru masuk klinik gratis. Dan jamaah sepuh-sepuh ya tetap berseneng ya. Akhirnya biaya tarane. Nah bisa terus dia itu berjamaah. Ini wadana penyediaan waktu ini yang takjil. Kalau Jogokarian sudah tidak dilakukan. Yang jelas itu tadi kota infak dibikin banyak sekali supaya apa? Supaya nanti jamaah itu kalau mau infak itu mudah. Ini infaknya mudah. Ini ada gambarnya ini. Tak carikan ini kota infaknya itu. Nah, ini ada kota infak sunnah. Ini nanti kota infak operasional masjid. Jadi imam-imam bersewu yang tidak datang mungkin karena hujan itu sudah ada yang jemputlah mobilnya. Nah ini nanti masjid apa ini diupayakan punya mobil. Jadi kata sepuluh ini lagi kemes itu giling no nih ngaji pagi itu. Nah ini lo kok baru apa nih? Berarti ya bisa kok ora, bisa buat disebut ora. Nah itu. Terus kotak infak tiap subuh. Ini kotak sedekah beras ada sendiri, kotak sego Jumat ada sendiri, kotak infak dunia Islam untuk Palestina dan sebagainya. Ini kotak infak parkir. Sehingga di Masjid Jogokarian itu ada yang parkir itu ditariknya itu ya buat kotak itu tadi. Ini terus dia punya ATM itu ternyata dan itu kontrak per bulannya itu 4 juta. Nah ini juga termasuk amal kita. Ini seperti itu. Dan akhirnya ya bisa terlayani semua Pak. Jadi kotaknya seperti ini. Nah, monggo nanti takmir ini diupayakan punya kotak seperti ini. Saya kira itu yang harus saya sampaikan. Tidak usah ada pertanyaan karena nanti waktunya habis. Gitu. Ini itu yang saya sampaikan. Ada yang dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya materi tentang penyusunan program kerja masjid. Kawasan luas, berjiwa, berjiwa, marhamah, berprestasi dan mandiri. Jadi kalau ada generasi muda yang seperti ini ya, ini termasuk nanti kan generasi pilihan. Itu kita upayakan. Kemarin hari Ramadan saya di Seroyo Masjid Muti'ah. Karena memang takmirnya itu dulu wakil saya kepala sekolah di SMK 1 Blora, saya masih dinas, tahu persis kamar desa saya. Kemudian saya di Seroyo untuk mengadakan KMT bagi remaja. Muti'ah itu putra putri itu ada 80, bisa mengumpulkan remaja 80 orang. Tukok ke klambi, tukok ke petis, tukok ke jilbab. Nek kono ya duitnya bener-bener sama kita kan Muti'ah itu gitu. Semuanya ATK itu dikasih. Jadi anak itu senang ketika mendapatkan materi-materi kita. Kebetulan dimulai untuk AMC, Additional Motivation Training, sukses masa depan. Semua ini dianggap bisa dulu dan berarti materi ini AMC. Itu. Kemudian membina keluarga jamaah yang sakinah sebagai benteng pertahanan umat. Keluarga sakinah. Walaupun bapaknya ibunya aktivis masjid, anaknya juga aktivis masjid. Nah itu. Semua keluarga yang terutama di masjid At-Taqwa adalah aktivis masjid. Mengelola majelis-majelis taklim yang terencana dan terprogram untuk pemahaman Islam yang utuh dan luas dan sempurna. Misalnya ada taklim ibu-ibu, nanti kalau butuh kurikulum kita butuhkan. Jadi kalau ada kurikulum sekarang itu yang ngaji kurikulum kan rencana, materinya rencana, urut gitu. Nah. Kemudian peningkatan kualitas ibadah
menggali sumber dana yang optimal tanpa harus memberi beban kepada jamaah. Tadi jamaah mandiri tadi, bukan kemudian jamaah mandiri kudu semua tidak, yang tidak mampu ya tidak. Tetapi yang mampu memberikan kelebihan untuk menanggung yang tidak mampu. Kemudian contoh plan of action kegiatan masjid. Ini contohnya Joko kalian. Tapi sudah saya pindahkan ke perencanaan program di masjid kita. Ada mata program, ada kegiatan, kemudian pelaksanaan, hasil nyata, waktu, mulai kapan, selesai, lokasi mana, kemudian anggaran mana. Nah itu nanti tahunan, kita ikut tahunan. Nah kalau perlu dari 5 tahunan nanti sampai kemana, kemudian di breakdown ke dalam program tahunan. Tentu saja tidak hari ini bukan Bapak, kita hanya memberikan mindset pemikiran, dan nanti sambil tiap hari nanti kantor insya Allah nanti kalau BEM-nya sudah kantor, jadi kita selalu komunikasi seperti-sepertinya. Nah, ternyata gratis, hari tertentu. Nah, mau nanti kita berikan berat tempatnya di mana? Jadi pojok itu juga kaya apa? Kaya pikir-pikir itu, ikut kumpul-kumpul itu. Apa jenenge? Kanebo. Gazebo lagi. Gazebo, nanti kalau nanti praktek kita sih, praktek pemeriksaan dokter gratis di pojok sana ada gazebonya, cukur gratis di pojok sana ada gazebonya, kemudian di tempat-tempat itu kumpul-kumpul dengan baju gratis. Itu kebutuhan. Kunci pelayanan cermat melihat kebutuhan masyarakat, jeli memiliki potensi masyarakat, pandai melihat perubahan. Nah, contoh layanan ibadah, orang-orang yang memiliki problem fisik untuk sholat karena difabel, faktor usia, kesehatan dan lain-lain adalah orang-orang yang memiliki hak besar untuk difasilitasi agar tetap bisa berjamaah di masjid. Kursi kita sudah punya, tetapi yang jalan di waktu kita belum punya. Nanti kita berikan bersama. Nah, pada kali ini nanti tetap kita interaksi, Ibu dan Bapak nanti berangkut untuk penyusunan program kita sediakan di sekretariat, kemudian diisi oleh masing-masing seksi berapa kegiatan yang sekiranya bisa dijangkau oleh masing-masing para seksi. Jadi nanti ada follow-up selain jangan hanya sebagai apa pengetahuan yang tanpa tidak lanjut, menyamakan persepsi, merubah mindset untuk memfollow-up kegiatan. Kalau kita kadang Bapak Ibu waktunya sudah habis, ternyata ya ada kemana Bapak ya kenalan sampai mingguan sedino setengah dino setengah dino berarti lalu panjang. Monggo nanti dibaca materinya, terus nanti bahan-bahan yang dijelaskan maupun dari Al-Falah sudah saya rangkum itu yang memang sudah detail sebagai modal untuk sebagai pegawai ini Gusti Allah. Punya modal sebagai menjadi pegawai Gusti Allah yang tidak perlu ramalan, tidak perlu melamar, tidak perlu pakai koneksi, ya. Jadi pegawai Allah itu apa nih? Orang koneksi kalau tidak parah, nggak boleh. Ini nggak gede. Ya, orang butuh BP3. Saya butuh kesadaran dan komitmen. Maka terima kasih atas kehadiran Ibu dan Bapak-bapak. Monggo nanti kita sama-sama berjuang, kita sudah menjadi warga takmir atau warga jamaah takwa yang sudah dibentuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk Masjid Al-Sholat, Muhammadiyah, Blora, monggo itu sebagai modal untuk nanti memahamkan kepada takmir untuk mengelola masjid dan mushola masing-masing sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen ketakmiran yang ada. Demikian, saya tidak bisa mengucap lain, hanya saja untuk terima kasih atas rawat panjenengan. Semoga Allah membalas yang lebih baik. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hingga di surga